ke Apartemen. ya ke apartemennya keluar kota itu. Saya balik lagi terus adik cerita gini, lo tahu nggak katanya, gue lagi diem bed cover berdiri sendiri katanya. Oh, pas kakak pulang si adik tinggal di Dia tinggal apartemen. sendiri ya. Heeh. Dia bilang, lo tahu nggak itu berdiri sendiri bed covernya. Hah, emang iya? Segimana? Setinggi laci lemari. Bed cover lagi naik. Iya naik katanya. Dia bilang gitu, oh nggak percaya, masa sih, bohong kali, enggak beneran ya. Oh iya, ya udah, masih nggak percaya gitu kan kayak gitu-gitu. Akhirnya udah beberapa hari kemudian, terus tiba-tiba saya tidur nih di kamar, kan kita kalau orang nalar tuh nggak akan mikir kalau di jendela itu bakal ada orang yang manjat, bener nggak? Jadi di jendela itu tiba-tiba ada yang kayak gini. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan saya Evi Yulia di Lawa-Lawa Misteri. Seperti biasa, malam hari ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang akan menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya. Untuk itu, kita sapa dulu untuk bintang tamu kita pada malam hari, ada Kak Via. Beliau adalah seorang MC yang berasal dari Bandung. Kita sapa dulu. Halo Kak Via. Halo Kak. Apa kabarnya? Baik. Baik, oke. Kak Via, kalau kita didudukkan di kursi Lawa-Lawa Misteri, tentunya Kak Via punya banyak cerita misteri ya, cerita mistis yang boleh diceritakan kepada pemirsa Lawa-Lawa Misteri. Boleh. Ada kisah mistis apa nih Kak Via? Boleh kita ceritain? Langsung. Boleh. Oh boleh langsung. Jadi pertama, saya nggak akan sebutin ininya ya, tempatnya, Boleh. daerahnya, gitu saya nggak akan sebutin. Jadi saya ngerantau ke salah satu kota gitu, terus saya ada tempat tinggal kan, tempat tinggal. Hari pertama saya main sama adik saya. Pulang kita jam 4 subuh. Naik lift mau ke atas, naik lift, tiba-tiba liftnya mati. Udah gitu kita pencet emergency call, itu nggak nyala sama sekali emergency call-nya. Kita pencet nggak nyala, udah gitu lampunya langsung kedip-kedip. Jadi kita mikirnya kan kalau yang orang biasa mikirnya, oh mungkin ini kesalahan gitu, kesalahan teknis aja ya, mungkin kurang maintenance atau apa gitu kan. Jadi saya mikirnya gitu, ya udah. Akhirnya kita teriak-teriak tuh, dan itu tuh si lift tuh nggak bisa naik, nggak bisa turun dari pencet gitu, nggak ada yang nyala. Iya, lampunya nggak ada yang nyala, lampu-lampu lift itu yang tombol-tombol itu nggak nyala. Akhirnya kedengaran lah ketok-ketokan, kita ketok-ketok, kedengeran sama security, akhirnya dibuka paksa sama security. Oke, nggak apa-apa, jadi mikirnya masih yang positif kan. Oh mungkin ini karena kesalahan gitu. Terus security-nya tiba-tiba nyeletuk gini, Kak baru ya di sini? Iya, bilang. Oh mungkin mau kenalan. Wah mau bercanda mungkin kan, aku mikirnya bercanda, ya udah bercanda. Ya udah, itu hari pertama. Seminggu kemudian, merinding. Jadi diingatkan sama security, mungkin ada mau kenalan. Itu pikiran saya kan bercanda kayak gitu. Di dalam benak Kak Via, apa nih yang mau kenalan sama Kak Via gitu? Ada nggak? Nggak ada pikiran apa-apa. Saya mikirnya bercanda. Yang orang baru pulang main gitu kan jam segitu, bercanda kali ini bapaknya ngomong kayak gitu kan. Saya nggak mikir kalau misalkan di tempat kayak gitu tuh bakalan ada aneh-aneh tuh, nggak mungkin gitu kan. Lagian saya tinggal di kota besar udah gitu ini saya sebutnya apartemen ya. Jadi saya nggak kepikiran gitu bakalan ada yang aneh-aneh kayak gitu, nggak mungkin lah gitu kan. Udah seminggu kemudian itu seperti biasa tuh saya pulang lagi kan, naik lift gitu. Itu saya sempet trauma tuh Kak, naik lift, naik turun lift tuh. Hampir seminggu nggak mau naik turun lift sendiri. Karena ada kejadian karena takut kan, karena takut. Udah kayak gitu seminggu kemudian itu saya berdua lagi nih sama adik saya naik lift kan. Sekitar jam 2 malam. Ambil makanan pesanan dari ojek online ke bawah. Jadi saya kan tinggalnya di lantai 27. Begitu naik tuh tiba-tiba itu berhenti di lantai 23.
Terulang lagi kejadian kayak Enggak, kemarin? tapi berhentinya nggak mati liftnya, emang terbuka gitu. Tapi nggak ada yang mencet di lantai 23 itu, saya nggak mencet kan. Oh mungkin ada yang mau naik gitu pikiran kan, jadi kebuka, kok nggak ada yang naik gitu kan, nggak ada yang naik. Terus saya bilang sama adik saya, tuh lihat tuh, ada yang mau naik nggak? Terus kita begini kan, terus begitu ada kayak apa ya, kayak Apa nih? rambutnya itu gimbal. Ya, Makhluk gitu, makhluk sosok ya, makhluk gitu. rambutnya tuh gimbal, tapi dia begini di pojok sebelum masuk pintu lift itu, dia begini aja. Terus Jadi memang terlihat jelas. iya kelihatan. Terus adik bilang gini, mau naik nggak kayak gitu. Sempat disapa. Iya sempat disapa. Kebenaran ampun, Ini merinding nih, Kak. Iya sumpah aku merinding tuh, lihat beneran asli merinding. Sudah kayak gitu, mau naik nggak ditanya gitu. Terus aku bilang kan, dia mau naik nggak buruan, nggak tahu, diam aja. Terus yang orang itu cuman kayak gini, Monster sosok seperti itu besar atau nggak terlalu manusia besar, biasa? nggak terlalu besar. Jadi rambutnya tuh segini, terus acak-acakan gitu, gimbal kayak gitu, kayak gimbal kayak ngembang gitu. Pakaiannya, Kak? Nah itu kayak apa ya, kayak celana pendek, terus kayak pakai baju tapi hitam gitu bajunya hitam, terus kulitnya juga hitam. Jadi kita mikirnya bunyi nggak nih? Jadi kita mikirnya itu karena di situ kan di apart itu tuh ada dari orang luar yang kulit hitam juga kan, mikirnya masih kayak gitu. Oh mungkin ini penghuni gitu, sadarnya baru kayak gitu, mungkin penghuni. Ya udah tuh udah kayak gitu, dia nggak mau naik, ya udah kita lanjut lagi nih. Ya begitu beberapa minggu kemudian kan saya mau pindah unit ceritanya, mau pindah unit. Jadi saya mau pindah, tapi masih di apartemen yang sama. Masih di apart itu, tapi mau pindah unit. Jadi saya bilang sama adik saya, kita pindah yuk, takut gitu kan, terlalu tinggi gitu, terlalu lama di dalam lift, kalau naik ke atas terlalu tinggi. Ya udah ayo cari, ya udah kita cari, kebetulan emang habis juga. Carilah kita, dapet di lantai 18. Nah, yang punya unitnya bilang kayak gini lagi, Kak katanya, ini unit saya ini baru 02 bulan loh Kak, beruntung katanya. Bilang gitu kan. Oh gitu, oh iya. Terus emang kenapa? Enggak, kalau mencari unit hati-hati ya Kak, jangan yang nempatin terlalu lama. Bilang kayak gitu. Oh gitu. Iya, Kakak tahu nggak di lantai 23 katanya. Kenapa? Itu aduh merinding banget Kak. Di lantai 23 ada yang cerita, itu kebetulan katanya saya juga yang nyewain katanya. Jadi dia cerita katanya di dalam kamarnya itu dia didatengin sama rambut gimbal. Hah? Iya. Berarti yang kakak jumpai, aku merinding banget sama Kak. Berarti yang kakak jumpai di lift tadi. Iya, aku bilang, hah? Gimbal? Rambut gimbalnya gimana? Iya, rambut gimbal segini. Terus kebenaran yang di lantai 23 itu masih temen. Gak percaya dong, akhirnya saya tanya tuh ke temen dong. Itu lu beneran di lantai 23 di kamar lu? Iya, emang kayak gimana? Kayak gini gak? Ceritain kan ciri-cirinya. Ya kayak gini. Gimbal, terus pakai celana pendek gitu. Iya, hitam dia. Iya, emang kenapa gitu kan? Iya, gua nggak lihat. Di mana? Di lantai 23. Iya kan emang dia di lantai 23. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi memang teman kakak pun diganggu sama sosok makhluk gimbal itu. Jadi ternyata katanya itu emang ada di situ. Masih nggak percaya, nanya lah kita sama security juga. Ada security ngomong, iya Kak, emang ada Kak, katanya yang gimbal di sini. Jadi katanya. Dari cerita yang memang sudah kakak dapat dari security, terus dari yang punya unit tadi ya kan, ada nggak sih cerita itu makhluk itu memang sudah ada di situ sebelumnya? Sudah ada, iya, kayaknya udah ada sebelumnya. Jadi katanya sih dengar-dengar dia kalau ada penghuni baru, mungkin mau kenalan kali ya. Untung nggak ikut ke kamar. Jadi kakak tetap ngambil yang unit baru itu? Iya, tetap ngambil yang unit baru. Nah, udah unit baru.
dia udah selesai ya yang Kimbal itu ya. Saya mikirnya ya udahlah, mungkin emang ada gitu kan, emang kita kan kalau hidup memang ada berdampingan dong. Nah ini sekarang di unit saya yang baru ini, jadi tiba-tiba gini ceritanya, malam-malam cuci muka kan, saya cuci muka terus adik saya bilang gini, kok muka lo berubah ya? Hah, berubah gimana? Enggak, muka lo berubah, kayak bukan muka lo, dia bilang gitu kan. Emang iya? Iya, enggak kali, gue bisa cuci muka, enggak pucat banget muka lo, kayak bukan muka lo, dia bilang gitu kan. Oh, ya udah itu ya mungkin, udah biasa. Terus besokan saya demam kak, 1 minggu. Itu pasti adik bilang muka lo berubah gitu, kakak nggak ada? Nggak ada, kan habis cuci muka kak, habis cuci muka tuh. Oh iya ya, oh ini cuma pucat gitu kelihatannya gitu kan. Muka lo berubah gitu. Akhirnya demam nih saya nih, akhirnya 1 minggu nih di unit baru itu. Ini kita baru 2 hari tinggal di unit baru 2 hari tinggal di situ, demam 1 minggu. Tidur kan, tidur tuh, terus adik bilang kayak gini, lo denger itu suara cewek, ini kayak gimana suaranya mulainya kayak gitu suaranya. Itu malam hari? Iya, malam 9 malam. Jam 9 malam, masih terbilang sore ya? Iya, masih sore. Tapi kakak sendiri tidak mendengar? Iya, nggak dengar. Mungkin suara ini kali, suara anak kecil. Jadi emang kebetulan di lantai saya itu cuma 2 orang yang tinggal di lantai saya itu. Oh, cuma 2 unit? Iya, cuma 2 unit yang diisi di lantai saya itu. Jadi kakak masih berpikir positif? Iya, itu adalah suara? Itu suara anak ya, kan emang kebetulan anak kecil kan, di situ ada keluarga yang tinggal situ. Saya mikirnya masih, mungkin itu anak kecil kali nangis, enggak, tapi ini suara cewek, nyaru kali gitu kan suaranya. Ya udah kayak gitu. Udah besokannya adik pergi, saya ngedengar beneran itu. Jadi saya tidur kan karena mungkin lagi demam gitu ya, ada suara kayak di dalam lemari gitu, kayak gitu suaranya masuk ke ruangan? Iya, di dalam lemari. Jadi apa yang kakak lakukan saat ini? Mikirnya masih yang tikus gitu, masih sempat berpikir positif juga? Tikus kayak gitu, kira-kira mungkin tikus gitu kan. Ya, udah kayak gitu, saya tidur. Kakak tahu ini nggak sih kayak yang kalau kita bahasanya tuh yang ketidihan tuh yang perut gitu? Kalau kita tidur gitu kan? Saya ngalamin tuh sampai 3 kali. Itu posisi di siang hari? Lagi tidur, enggak, malam hari. Malam hari. Saya ngerasain. Apa yang kakak rasain pas waktu, kalau bahasa Jawa itu lindien gitu ya, bahasa Indonesia? Kalau saya tahunya rep-rep. Oh, rep-rep itu bahasa Sunda? Iya, bahasa Sunda. Jadi apa yang kakak rasain pas terjadi seperti itu? Nggak bisa bangun, jadi kayak berontak gitu, nggak bisa bangun. Udah doa-doa juga, kayak rusak aja rasanya. Tapi kita sadar ya, kita sadar, gitu iya, ya? sadar. Kayak ada, ini siapa sih ini? Gede banget, ini siapa gitu. Oh, dalam tidur itu kakak melihat seperti ada sesosok yang memang besar di hadapan kita? Ini siapa gitu, tapi nggak bisa dibuka gitu, tapi kayak ngeblur gitu pandangan tuh. Ini siapa? Mau bangun susah gitu kan, udah bangun tuh sampai 3 kali kayak gitu keulang. Jadi apa yang kakak lakukan saat ini? Ya udah mungkin lagi demam gitu, jadi halu, saya pikirannya kayak gitu kan. Lagi demam, udah begitu sehat nih, kebetulan sehatnya kayak gini. Saya nggak tahu ya, jadi ibu saya bilang gini, pulang deh ke Bandung, pulang ke Bandung aja kata ibu kan gitu. Nah saya pulang ke kota asal, sembuh. Dengan posisi waktu pulang tadi masih dalam keadaan demam? Masih demam, di jalan masih demam. Sembuh, seminggu kemudian balik lagi dong saya ke apartemen? Iya, apartemennya keluar kota itu. Saya balik lagi, terus adik cerita gini, lu tahu nggak, gue lagi diem bed cover berdiri sendiri katanya. Oh, pas kakak pulang si adik tinggal di apartemen? Tinggal sendiri ya. Dia bilang, lu tahu nggak, itu berdiri sendiri bed covernya. Hah, emang ya? Segimana? Setinggi laci lemari. Bed cover ini naik? Iya, naik katanya. Dia bilang gitu, nggak percaya, maksud sih, bohong kali. Enggak, beneran ya. Oh iya, ya udahlah, masih nggak percaya gitu kan, kayak gitu-gitu.
akhirnya udah beberapa hari kemudian, terus tiba-tiba saya tidur nih di kamar, kan kita kalau orang nawar tuh nggak akan mikir kalau di jendela itu bakal ada orang yang manjat, bener nggak? Jadi di jendela itu tiba-tiba ada yang kayak gini, di jendela, cewek, perempuan, rambutnya panjang. Itu mukanya memang muka manusia atau Manusia, jelas gitu kan? jelas, kelihatan jelas, dia begini, ngintip-ngintip gitu di jendela. Secara apartemen tinggi ya kan? Banget, saya tinggi di lantai 20-an. Terus ada yang mengintip di jendela dengan Begini. posisi begini. Iya, Apa yang ada di pikiran kakak saat itu? langsung hibrid kak, di kamar, kita langsung keluar. Dengan si adik? Iya, langsung keluar. Iya, apaan tuh, langsung keluar. Terus akhirnya kita nanya kan sama yang punya unit, Bu, ini bekas apa sih gitu kan? Enggak bekas apa-apa kak, beneran ini bekas apa? Ternyata itu katanya dulu ada yang apa sih, kayak anak SMA gitu, sakit terus meninggal di kamar itu. Sakit meninggal. Iya, namanya Usi. Jadi bisa mungkin Iya, itu mungkin. yang perempuan di Iya, jendela itu. mungkin ngajak main kali. Itu berapa kali terjadi? 3 kali. Memang kakak setiap Iya, saat. kita merinding kak. Jadi kakak sering melihat perempuan itu, 3 kali doang, 3 kali. Jadi ya udah. tapi cuma sekedar melihat. Iya, dia cuma ngeliat gini tidak doang. Gini mengganggu. di jendela kamar ya, di jendela kamar gini. Terus kalau yang kedua itu kita ada teras gitu, ada balkon. Nah, di pojokan balkon gitu. Jadi saya lagi duduk ngadep ke pintu gitu. Terus tiba-tiba dia begini. Jadi Iya. dari yang gimbal, Dari terus gimbal, perempuan iya, yang perempuan. menampakkan diri, itu kakak nggak ada rasa takut atau memang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu? Terbiasa enggak, cuman ya suka lihat, cuman nggak terbiasa banget. Suka lihat yang seperti Iya, itu. suka. Kenapa kakak bisa suka dengan Jadi yang kayak seperti itu? bukan suka kak, jadi kayak udah biasa gitu. Nggak ada rasa takut lagi? Ya setelah- takut, tetap takut. Iya, karena itu kan sesuatu yang kayaknya di luar Iya kan, nalar kalau gitu ya. orang tuh biasanya gini ya, Mm-mm. ada orang yang dia ngerasa doang gitu kan, kayak merinding gitu. Mm-mm. Tapi kalau saya tuh bisa sampai diliatin. Itu kakak memang punya Nggak tahu deh, kayak punya sixth sense gitu ya. kayak mata batin yang terbuka sampai bisa melihat seperti itu atau gimana? Enggak, kayaknya enggak deh. Tapi ya kalau lagi bisa lihat, Mm-mm. kalau enggak. Tapi Jadi enggak deh kayaknya. Mungkin emang lagi pengen nampakin aja kali kak. Dari ibu Unit tadi ya yang udah cerita bahwasanya di situ ada seseorang yang meninggal gitu kan. Nggak ada kakaknya untuk pindah ke unit lain. Pengen tapi belum. Jadi sampai saat ini masih Iya. di unit itu. Masih. Ada nggak hal-hal yang kakak lakukan supaya misalnya udah deh aku nggak mau lihat kalian lagi gitu? Enggak, cuman kita ngomong gini, udahlah jangan ganggu gitu doang. Udah jangan ganggu, kita bilang kayak gitu aja. Tidak ada hal yang menyakiti kakak dengan kejadian-kejadian itu? Enggak sih, enggak ada. Paling gini, kayak kita lupa matiin air misalnya. Nanti tiba-tiba krannya tuh udah mati. Oh memang Iya. mati sendiri? Iya. Padahal kakak belum Belum mematikan matiin. itu. Dari kejadian-kejadian yang sudah banyak kakak alami, ada nggak sih kejadian yang paling horor menurut kakak? Ada. Nah, apa itu? Ada. Jadi buang sampah. Mm-mm. Buang sampah. Jadi saya tuh tempat buang sampahnya dari kamar itu beda tiga kamar tempat sampah. Jadi kalau buang sampah itu kan jadi sebelahnya ke tangga darurat dong, ke tangga darurat. Nah itu pas buang sampah, tangga daruratnya itu kebuka kak, emang kebuka, nggak ketutup kan, kebuka. Terus ada bapak-bapak di situ, ada bapak-bapak lagi duduk pakai baju putih. Gitu terus saya nanya kan, Pak lagi apa gitu kan, emang saya orangnya ramah gitu ya kak, Pak lagi apa Pak gitu, terus dia kayak gini doang gitu, diem aja. Pak lagi apa Pak gitu, diem aja terus ditanya kayak
udah saya buang sampah aja. Tapi penasaran kan ngapain di situ duduk tangga darurat gitu kan. Soalnya kayak udah sepuh gitu Kak, kayak udah 60-an gitu lah umurnya. Udah sepuh. Itu kakak memang melihat mukanya? Belum, jadi kayak gini nih, jadi rambutnya putih gitu kan, rambutnya putih, pakai baju putih, duduk di tangga. Dan disapa tidak Iya. menyahut. Terus ketiga kalinya, Pak duluan Pak, saya bilang gitu, Pak duluan Pak. Terus dia gini ya, matanya merah. Matanya merah. Iya. Jadi kalau menurut kakak itu bukan manusia? Bukan manusia, Itu asli merah. asli merah. Apa yang kakak lakukan saat itu dengan melihat Saya matanya nanya merah? sama security. Itu apa gitu? Iya, Jadi apa katanya? iya katanya di lantai yang atas itu pernah ada yang bunuh diri. Tapi warga negara luar, jadi warga negara luar dia itu yang nggak bisa bahasa kita gitu, bahasa Indonesia. Jadi dia tuh tinggal sendiri katanya di situ. Bisa jadi yang saya lihat tuh itu. Jadi banyak nih kak di apartemen Di itu apartemen itu yang seperti itu. Iya. Ada dari udah yang ada gimbal, terus perempuan ya. yang di balik jendela, terus bapak yang berambut putih. Masih ada lagi nggak makhluk-makhluk yang memang Yang saya temuin ya. yang Di kakak basement temuin? paling di basement. Itu beda lagi. Di basement beda lagi. Itu makhluk apa? Itu anak kecil, jadi itu sampai ikut ke kamar. Ikut ke kamar Iya, kakak? ikut ke kamar. Kakak tahu memang dia mengikuti? Enggak, jadi taunya kayak gini. Jadi kan katanya kalau misalkan kita perempuan tuh lagi haid itu kan wangi ya. Ya, wangi. Nah itu kebetulan saya tuh di basement pulang dalam keadaan emang lagi haid gitu kan, naik biasa jam 11 malam gitu, naik terus tiba-tiba masuk tuh ini kayak wangi gitu, tapi kakak tahu nggak wangi popcorn yang marshmallow gitu. Nah wanginya kayak gitu begitu masuk ke kamar tuh. Jadi Wanginya, berarti itu iya. mengikuti dari bawah tadi? Iya, kayak gitu. Wanginya tuh wangi marshmallow gitu, wangi marshmallow. Terus udah kayak gitu, 3 hari kemudian itu, jadi saya kan punya boneka yang besar-besar gitu kak, di situ ya di kamar tuh boneka besar-besar. Bonekanya tuh ini kayak gerak. Boneka Iya, gerak? bonekanya tuh kayak gerak gitu. Terus apa yang kakak lakukan dengan melihat boneka yang gerak-gerak itu? Iya bingung, ini kenapa gerak kayak gitu. Jadi bisa jadi si Ya kenapa yang anak kecil tahu? tadi? Iya kenapa tahu? Kenapa tahu di situ yang ngikutin anak kecil? Karena saya udah sering diganggu, bukan diganggu ya, kayak diliatin gitu kayak aneh-aneh gitu karena di apart itu. Nah inisiatif saya bilang sama adik kan, ini gimana ya kalau misalkan ini kan kita pindah ke yang baru. Kalau rumah kan harus selamatan gitu kan, apa gimana kita panggil orang yang lebih ngerti gitu kan, biar doa. Oh iya udah boleh yaudah. Akhirnya dipanggil terus baru ketahuan di situ katanya ada anak kecil di pojokan, katanya di boneka. itu setelah kakak panggil kayak ustadz iya, gitu? setelah saya panggil gitu. Jadi apa yang dilakukan ustadz itu? Iya dia bilang katanya, kakak bawa dari mana anak kecil? Saya nggak bawa. Kakak terakhir dari mana? Saya terakhir 3 hari yang lalu dari main, tapi yang terakhir ya di basement. Oh iya ini katanya ikut dari basement katanya. Jadi mungkin ikut ngeliat mungkin ada boneka di kamar, jadi dia nggak mau, dia suka, dia nggak mau pulang. Jadi apa yang dilakukan sama Pak Ustadz untuk mengusir disuruh itu pulang semua? kak. Ternyata pulang? Iya pulang. Jadi setelah itu tidak ada lagi anak kecil? Nggak ada, saya nggak pernah ngalamin aneh-aneh lagi di kamar kayak gitu. Kalau di luaran? Di luaran belum ya. Belum ada lagi setelah Pak Ustadz datang ke Iya. apartemen kakak. Jadi banyak banget ya kak kejadian-kejadian yang kakak alami itu. Kita nggak akan pernah nyangka kalau misalkan kota besar, terus kita tinggal di tempat yang besar juga bakalan ada kayak gitu. Jadi mikirnya masih positif gitu. Tapi kecuali kita tinggalnya kayak di desa gitu kan. Kalau di desa banyak hutan kayak gitu kan. Tapi dari sekian banyak cerita tuh, security juga bilang, terus ibu yang punya unit bilang, kan memang banyak. Ada cerita nggak sih gimana makhluk-makhluk itu bisa ada di apartemen itu?
awalnya gitu? Iya, saya nggak tahu ya. Saya taunya ceritanya yang bapak-bapak baju putih itu aja, sama yang cewek itu yang ada di kamar itu. Cuma itu? Iya, cuma tahu. Dari pihak apartemen sendiri tidak Oh, enggak, ada? saya nggak sampai lah, nggak sampai nanya. Nggak gitu. cerita? Enggak lah, nggak sampai nanya ke pengelola kayak gitu, enggak. Karena kan mungkin yang diganggu nggak cuma saya aja. Tapi banyak Iya, yang banyak. diganggu. Karena temen saya yang di lantai 20 ke atas juga ada, sama. Itu gangguannya seperti apa? Sama kayak gitu, ketemu yang gimbal gitu. Yang di lantai 23 iya, tadi jadi ya? dia tuh emang sering kayak mencet-mencet ini Kak, mencet-mencet combo lift gitu. Yang gimbal rambutnya tadi. gimbal gitu. Dia sering mencet-mencet tombol lift. Berarti teman kakak yang di lantai 23 itu sama Sama. dihantui Tapi sama yang ya, gimbal? kalau dia masuk ke dalam kamar yang gimbalnya itu Nggak melukai? enggak sih, katanya kayak yang saya dengar sih kayak gelas gerak-gerak, sendok bunyi-bunyi kayak gitu. Kalau kakak mendatangkan seorang ustadz untuk mengusir ya? Nggak mengusir, jadi saya cuma doain aja gitu. Kalau rumah kan baru harus selamatan gitu. Jadi tidak ada Nggak sih, niat enggak. untuk udah pergi deh, jangan di sini lagi gitu? Ya mungkin enggak? kalau didoain dia pergi kan, mungkin maksudnya kayak gitu. Ya alhamdulillah nggak ada lagi. Kalau teman kakak tidak seperti itu? Untuk Nggak, saya nggak nanya lebih lanjut sih, cuman dia ceritanya kayak gitu aja. Ada yang gimbal katanya. Sama berarti yang dia lihat. Ternyata banyak yang lihat yang gimbal itu, nggak cuma saya. berarti memang di apartemen Iya, itu ada gitu ada. ya. Setelah kamar kakak tadi didatangkan seorang ustadz ya. Kalau misalnya nih mereka datang lagi gitu, Datang lagi. apa yang kakak lakukan? Duh. Kan ini udah didoain gitu ya. Iya. Dan setelah itu kakak bilang belum pernah datang. Seandainya mereka datang lagi, apa yang kakak lakukan? Saya pindah aja kamarnya kayaknya. Pindah. Pindah kayaknya. Kakak udah nyerah dengan itu. Iya, udah pindah kayaknya. Dari segi mental kak, ada nggak sih merasa Iya, terganggu capek gitu enggak. ya? Keganggu kayak lebih capek aja sih Kak. Apalagi kayak yang ketindihan kayak gitu, kayak capek gitu. Itu cuma ketindihan itu cuma 3 kali. 3 nggak kali pernah padahal sesuatu enggak. itu nggak Enggak, jadi pernah. malam itu aja, tapi sampai 3 kali. Jadi saya tidur nggak nyenyak kan. Jadi Terganggu jam ya? 7 malam, bangun. Udah tidur lagi, namanya lagi demam kan, tidur lagi jam 11 bangun. Jam 3 bangun lagi, jam 3 subuh. Akhirnya saya nggak berani tidur sampai jam 3 subuh sampai besok siangnya. Nggak mau tidur lagi. Kalau adik kakak sendiri itu sering juga diganggu seperti yang kakak alami? Iya sama sih, kayaknya ceritanya kayak gitu. Sering diganggu Iya. juga. Kalau dia sendiri, kalau kakak mungkin udah terbiasa, dia mentalnya ini nggak merasa risih gitu? Enggak, dia juga sama suka suka lihat kayak gitu sama. Jadi dia pun mentalnya, Iya, ini udah deh jangan datang lagi gitu. Iya, kayak kita kayak udah biasa gitu kan. Jadi kayak di daerah asal kita juga gitu. Ini beda lagi ya. Boleh kan, nggak apa-apa Boleh, kan Kak? nggak Ini apa-apa. beda lagi. Jadi kita dulu waktu kita zaman sekolah tuh seneng banget tuh kayak nyuci baju tengah malam. Jadi rumah saya tuh kebetulan belakangnya tuh masih kayak kebun gitu tuh. Kayak kebun gitu kan di daerah asal saya tuh. Nah kita nyuci malam-malam. Saya lagi jemur baju, terus adik saya bilang, itu apa ya di atas ya katanya. Kalau Kak tahu ini nggak pohon lamtoro yang Besar tuh. iya besar kan itu yang kayak kata orang kayak petek yang besar yang petek Cina gitu. Terus itu apa ya di atas gitu kata dia. Apa emang ada apa gitu. Terus lagi jemur baju gitu dilempar gitu sama kerikil. Kakak dilempar sama kerikil? Dilempar sama kerikil. Berarti kakak memang dari dulu sejak di kampung ya kita bilang memang udah punya sesuatu yang bisa melihat seperti itu. Ya ngelihat gitu. Tapi saya nggak mau ya, saya bilang punya sixen gitu enggak. Tapi ngelihat iya gitu. Dari keluarga kakak sendiri, kakak pernah ceritain nggak sih kenapa mah aku kok sering melihat seperti ini gitu? Ya bilangnya sih kayak udah memang biasa kali gitu, bisa lihat mungkin. Kalau dari keluarga kakak ada nggak sama seperti kakak setelah adik ya? Setelah adik, kalau adik kan memang bisa lihat.
dari silsilah keluarga kakak, ada nggak yang bisa melihat seperti kakak? Ya kebetulan nenek saya ini kalau orang bilang kayak orang pinter gitu. Orang pintar. Iya. Jadi dalam arti bisa Paranormal gitu ya. bisa mengobati. Iya. Berarti nih kak, kalau misalnya nih dari nenek ya, ada yang seperti itu. Apakah memang kakak nih yang diwariskan ilmu itu? Nggak tahu. Kalaupun diwarisin kayaknya enggak deh. Saya nggak mau. Kakak nggak merasa kalau di diri kakak itu punya kemampuan seperti nenek? Enggak. Setelah nenek ya, setelah nenek ada nggak Enggak keluarga ada, lain cuman yang bisa seperti nenek itu? ada Hmm? adik bungsu ibu. Memang itu Iya. seperti Iya. nenek. Iya. Dan seandainya nih kakak diberi mandat gitu ya, udah deh kamu aja yang warisin, kakak mau nggak? Enggak. Kenapa kak? Enggak. Saya nggak mau. Berat Saya gitu ya? mau jadi orang normal aja. Jadi tidak mau terbebani dengan yang Iya, seperti enggak. itu. Oke deh kak, ini kayaknya cerita kita udah cukup panjang Iya. ya. Nanti kalau masih ada para netizen yang masih penasaran dengan cerita kakak, kita undang kakak lagi. Oke, makasih ya. Kak. Oke, jadi terima kasih waktunya Iya, hari ini. makasih. Sehat selalu ya Iya. kak. Oke pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami hari ini. Semoga apa yang sudah kami bincangkan dapat diambil hikmahnya oleh semuanya. Jangan lupa nantikan kisah lawa-lawa berikutnya dan sampai jumpa.